Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, kita mulai ya. Sidang dalam perkara nomor 311 garis miring PHPU, PUP 23 Romawi tahun 2025 dan 314 PHPU Bupati 23 Romawi tahun 2025. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan pemohon perkara 311 memperkenalkan diri. Siapa yang hadir? Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya, Perkenalkan kami pemohon 311. Saya Yusuf Erikwe dan rekan kami Usman. Terima Baik. kasih Yang Mulia. pemohon 314 silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini yang hadir di sebelah kiri saya Alex Chandra SHMA dan saya sendiri Yupen Hadi. Terima kasih Yang Mulia. Baik. KPU untuk perkara 314, KPU RI dan KPU Kabupaten Puncak Jaya. Silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk perkara 311 hadir bersama kami Ketua KPRI Bapak Muhammad Afifuddin dan Ketua KPU Puncak Jaya Bapak Merkus Wenda. Untuk kuasa hukum kami Ali Nurdin, Sarjana Hukum, dan Bapak Subagio Aridarmo dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners. Terima kasih Yang Mulia. KPU Buruh perkara 314 silakan. Untuk KPU Sekaligus Buruh sama Yang Mulia, Yang ada hadir bersama kami Ketua KPU Buruh Bapak Walid Aziz dan tim kuasa hukumnya Ali Nurdin dan Subagio Aridarmo. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Pihak terkait 311. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami kuasa hukum pihak terkait perkara 311 yang hadir hari ini, rekan saya Hardianto Samu dan saya sendiri Tanda Perdamaian Nasution. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Pihak terkait 314 silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Telah hadir di samping saya kuasa hukum dari Paslon 02 perkara 314 Irfan Fahmi SHI SHMH dan saya Dr. Windiantina SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Terakhir Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya dan Bawaslu RI ya yang hadir. Silakan. Izin Yang Mulia, saya Toto Aryono, Bawaslu RI, mendampingi perkara 311 Kabupaten Puncak Jaya, Om Marinus Wonda, Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, dan Kima Wonda, anggota Bawaslu. Juga perkara 314 Kabupaten Buru Yang Mulia, Epsus Kaliong Tom Hisa, anggota Bawaslu Kabupaten Buru, dan Frison Latul, staf Bawaslu Buru. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Agenda kita siang hari ini adalah mendengarkan keterangan jawaban KPU RI dan KPU Puncak Jaya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan perkara 314 KPU Kabupaten Buru. Kemudian keterangan pihak terkait dari Yuni Wonda dan Mus Kegoya serta pihak terkait Ekram Imasuki dan Sudarno. Ya. Kemudian sebelum dimulai, apakah ada dari pihak terkait atau KPU atau Bawaslu ada bukti tambahan diserahkan terlebih dahulu? Dari pihak KPU sudah cukup. Sudah Yang cukup. Kami ajukan kemarin. Terima kasih Ya. Yang Mulia.
Dari Bawaslu ada keterangan tambahan? Diserahkan sekarang ke bukti tambahan. Dari Bawaslu sudah cukup, Cukup. Yang Mulia. Pihak terkait 311 ada? Sementara sudah cukup Yang Mulia. Cukup. Ada keterangan tambahan yang mau ditambahkan? Baik, Yang Mulia. Enggak, dari- sebentar. Yang di 311 dulu. Buktinya sudah cukup? Bukti sementara sudah cukup Yang Mulia. Keterangan tambahan cukup? Keterangan tambahan tidak ada Yang Mulia, cuman Tidak ada. kemarin pada saat memasukkan. Ya, nanti disampaikan. Ya, baik, Yang Mulia. Kemudian dari 314 pihak terkait? Baik Yang Mulia, kami ada tambahan bukti Ya, dan sudah diserahkan kepada kepaniteraan. sudah Terima ya. kasih. Kapan menyerahkannya? Tambahan. Belum lama ini Yang Mulia. Oke, baik. Nanti tinggal disahkan. Ya, baik. Terima kasih. Pemohon juga kemarin sudah menambahkan bukti? Ada 311? Sudah Yang Mulia. Sudah ya. 314? Juga sudah, Yang Mulia. Sudah. Baik, kalau begitu sekarang kita agenda yang pertama mendengarkan keterangan KPU RI dan KPU Kabupaten Puncak Jaya. Jawaban, sorry. Bukan keterangan tapi jawaban. Silakan Pak Ali Nurdin, pokok-pokoknya saja ya. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya kami sudah menyampaikan PPT kepada pihak petugas, mohon dibantu untuk disampaikan. Silakan. Dan jawaban termohon ini merupakan satu kesatuan terkait dengan pelaksanaan rapat pleno untuk rekapitulasi ulang dalam satu jawaban termohon dari KPU Puncak Jaya. Pertama berkaitan dengan kewenangan mahkamah. Dalil pemohon mengenai persyaratan calon bukan kewenangan mahkamah. 1. Permohonan pemohon yang mempersoalkan ketidakterpenuhan persyaratan calon wakil bupati atas nama Muskogoya karena dianggap masih PNS atau ASN sekarang ini bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan A. Pada tahap perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024 yang mempersoalkan keputusan termohon nomor 261 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi dalam register perkara nomor 305 PHPU tahun 2025, permasalahan mengenai ketidakterpenuhan persyaratan calon bukan menjadi bagian pemeriksaan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dan bukan pula yang menjadi alasan Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan rekapitulasi ulang perolehan suara pada 22 distrik di Kabupaten Puncak Jaya atau PHPU Pilkada Puncak Jaya jilid pertama. Pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 305 seharusnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dari PHPU Pilkada Puncak Jaya jilid pertama. Sehingga permohonan pemohon dalam PHPU Pilkada Puncak Jaya jilid kedua haruslah didasarkan atas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan putusan MK 305 yaitu mengenai pelaksanaan rekapitulasi ulang perolehan suara pada 22 distrik di Kabupaten Puncak Jaya. Dalam permohonannya, dalil pemohon yang mempermasalahkan ketidakterpenuhan persyaratan calon Wakil Bupati atas nama Muskogoya tidak dikaitkan dengan pelaksanaan rekapitulasi ulang perolehan suara pasca putusan MK 305, sehingga tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan rekapitulasi ulang perolehan suara yang dilakukan oleh KPU RI bersama termohon yang melaksanakan amanat putusan MK 305, sehingga materi permohonan pemohon sepanjang mengenai permasalahan persyaratan calon Wakil Bupati atas nama Muskogoya bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Lanjut. Berkaitan dengan status Muskogoya sebagai SN, pada waktu termohon menetapkan yang bersangkutan sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tanggal 22 September 2024 sesuai dengan keputusan termohon nomor 375, termohon telah menerima berbagai dokumen persyaratan calon Wakil Bupati atas nama Muskogoya, diantaranya adalah surat pengajuan pengunduran diri sebagai PNS atau SN yang dibuat Muskogoya tertanggal 20 Agustus 2024 dan keputusan Bupati Puncak Jaya nomor 8 SK 800 dan seterusnya tanggal 11 September 2024 tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri tanpa hak pensiun yang pada pokoknya menyatakan bahwa Muskogoya diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkan. Sampai dengan saat ini termohon belum menerima surat pembatalan pengunduran diri Muskogoya sebagai SN pada pemerintah Kabupaten Puncak Jaya ataupun pembatalan keputusan Bupati Puncak Jaya dimaksud. Permohonan pemohon mengenai tuduhan ketidakterpenuhan persyaratan calon Wakil Bupati atas nama Muskogoya merupakan bagian dari permasalahan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 138 sampai dengan pasal 141 Undang-Undang Pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. Dengan demikian, dalil pemohon mengenai hal ini bukan menjadi bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Lanjut.
permohonan pemohon yang mempermasalahkan termohon atau KPRI dalam melaksanakan rekapitulasi perolehan suara di 22 distrik pasca putusan MK 305 karena tidak mengikutsertakan perolehan suara pada tingkat TPS, di mana menurut pemohon terdapat perubahan perolehan suara pada beberapa TPS di 3 distrik, yaitu distrik Ilu, distrik Irimuli, distrik Maulana Kime, bukan kewenangan MK dengan alasan dalam bagian amar putusan MK 305 dan pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan rekapitulasi ulang perolehan suara di 22 distrik pada Kabupaten Puncak Jaya. Berdasarkan PKPU nomor 18 tahun 2024, rekapitulasi perhitungan suara pada beberapa distrik merupakan rekapitulasi pada tingkat kabupaten dengan basis data perolehan suara pada masing-masing pasangan calon di distrik, sehingga tidak lagi mempersoalkan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada setiap TPS. Dalam proses pemeriksaan persidangan perkara perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024, dalam perkara 305, permasalahan perolehan suara di setiap TPS pada 3 distrik yang dilakukan pemohon bukan menjadi bagian yang diperiksa oleh mahkamah dan tidak dipermasalahkan para pihak. Dengan demikian, pemohon mengenai permasalahan penghitungan perolehan suara hasil pilihan pada tingkat TPS di 3 distrik bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lanjut, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Selisih suara pemohon dan pihak terkait melewati ambang batas. Untuk nomor urut 1 perolehan suaranya 77296, untuk nomor urut 2 perolehan suaranya 65783, sehingga selisih suaranya adalah 11.509 dengan 8,04%, padahal ambang batasnya 20%, sehingga melebihi ambang batas. Maaf, 2%. Tidak ada kejadian krusial yang dapat menjadi alasan menunda ambang batas. Pemohon tidak mendalilkan adanya kejadian krusial dalam pelaksanaan rekapitulasi ulang perolehan suara di 22 distrik yang dapat memengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024. Dalil pemohon mengenai tidak terpenuhi syarat calon Wakil Bupati Muskogoya yang merujuk bukti pemberian gaji dan insentif dari pemerintah Kabupaten Puncak Jaya kepada rekening Muskogoya bukan merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Muskogoya masih berstatus ASN. Karena sebelum termohon menetapkan Muskogoya sebagai calon Wakil Bupati dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Miren Kogoya SIKOM dan Muskogoya SE sudah diberhentikan berdasarkan keputusan Bupati Puncak Jaya nomor SK 800 dan seterusnya tertanggal 11 September 2024 tentang pemberhentian dengan hormat tanpa hak pensiun atas nama Muskogoya. Sampai dengan saat ini tidak ada pencabutan atau pembatalan keputusan Bupati dimaksud dan juga tidak didalilkan oleh pemohon. Pemohon tidak mendalilkan adanya kejadian krusial dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi ulang yang dapat mengubah perolehan suara sehingga memengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024 yang telah dituangkan dalam objek sengketa SK KPU 361. Pelaksanaan rekapitulasi ulang berjalan dengan lancar, tidak ada temuan atau rekomendasi dari Bawaslu baik terhadap proses rekapitulasi ulang maupun terhadap hasil rekapitulasi ulang. Petitum pemohon dan posita pemohon tidak jelas. Peran pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh termohon dan penghitungan yang benar menurut pemohon, sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 4 PMK 3 2024. Misalnya, pemohon dalam petitumnya menuntut perolehan suara pemohon di distrik Ilu sebanyak 8411, di distrik Ilimuli sebanyak 5329, dan di distrik Maulana Kime sebanyak 3200. Akan tetapi dalam positanya, pemohon tidak menguraikan dengan jelas perolehan suara pada semua TPS di masing-masing distrik. Di distrik Ilu dari 34 TPS, pemohon hanya menyebutkan 18 TPS, sebagaimana terdapat pada tabel 4 permohonan. Di distrik Irimuli dari 18 TPS, pemohon hanya menyebutkan 8 TPS, sebagaimana terdapat pada tabel 5 permohonan. Dan di distrik Maulana Kime dari 9 TPS, pemohon hanya menyebutkan 2 TPS. Selain itu, pemohon juga tidak menguraikan berapa suara hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh termohon pada masing-masing TPS tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas mengapa dalam petitum angka 6 menuntut PSU di 26 distrik, padahal dalam putusan MK 305, Mahkamah telah mengambil sikap tidak mungkin dilakukan PSU pada 4 distrik, yaitu distrik Mulia, distrik Lumo, distrik Tinggi Nambut, dan distrik Gurage. Akibatnya, peran pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Petitum pemohon angka 5 menuntut pembatalan SK KPU 261 yang merupakan hasil rekapitulasi ulang di 22 distrik sebagai pelaksanaan putusan MK 305. Akan tetapi dalam petitumnya pada angka 6, pemohon menuntut PSU di 26 distrik. Padahal dalam positanya, pemohon tidak membuat argumentasi hukum. Mengapa harus dilakukan PSU di 26 distrik, bukan di 22 distrik? Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengapa harus dilakukan PSU di 22 distrik, padahal yang dipersoalkan pemohon dalam positanya hanya mengenai perolehan suara di 3 distrik. Pada petitum angka 6, pemohon menuntut pelaksanaan PSU di 26 distrik tanpa melibatkan termohon dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. Akan tetapi dalam positanya, pemohon tidak menguraikan dengan jelas argumentasi hukum yang menjadi alasan
Kenapa tidak boleh dilibatkan KPU Puncak Jaya dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya? Lanjut, petitum dan posita pemohon tidak jelas. Di Distrik Ilu, dalam petitum dan positanya, pemohon menuntut perolehan suaranya 8411 dengan alasan suara pemohon berkurang sebanyak 3715 dengan jumlah DPT sebanyak 13475. Untuk mendukung dalilnya, pemohon menampilkan tabel 4 mengenai perolehan suara di Distrik Ilu. Akan tetapi jumlah yang disebut oleh pemohon tersebut sebagaimana tabel 4 ternyata jumlahnya berbeda dengan hasil penghitungan termohon. Untuk paslon 03, jumlah yang kita hitung 2280, menurut pemohon 8411 sehingga masih ada selisih 6131. Begitu juga untuk pemohon, jumlah yang kami hitung adalah 5113 berdasarkan tabel, kemudian menurut pemohon 2564 sehingga terdapat selisih 2549. Begitu juga berkaitan dengan jumlah DPT yang didalilkan pemohon 13475 setelah kami hitung 7393 sehingga selisihnya 6082. Lanjut, di Distrik Ilimuli dalam petitum dan positanya pemohon menuntut perolehan suaranya 5329 dengan alasan suara pemohon berkurang sebanyak 2564 dengan jumlah DPT sebanyak 7893. Untuk mendukung dalilnya pemohon menampilkan tabel 5 mengenai perolehan suara pemohon di Distrik Ilimuli. Akan tetapi jumlah yang disebut oleh pemohon tersebut sebagaimana pada tabel 5 ternyata jumlahnya berbeda dengan hasil penghitungan termohon sebagaimana terlampir. Untuk jumlah yang diajukan oleh pemohon 5329 buat paslon 1, faktanya 904, selisihnya 4425. Untuk pemohon juga perolehan suaranya 2564, jumlah yang kami hitung 2564, untuk ini selisihnya 0. Akan tetapi untuk jumlah DPT menurut pemohon 7893, tapi berdasarkan yang kami hitung jumlahnya 3468, sehingga selisihnya 4425. Di Distrik Maulana Kime dalam petitum dan positanya pemohon menuntut perolehan suaranya 3.200 dengan alasan suara pemohon berkurang sebanyak 931 dengan jumlah DPT sebanyak 4131. Untuk mendukung dalilnya pemohon menampilkan tabel 6 mengenai perolehan suara pemohon di Distrik Irimuli. Akan tapi jumlah yang disebutkan oleh pemohon pada tabel ternyata jumlahnya berbeda. Menurut pemohon di paslon 01 3.200 sementara jumlahnya 0, selisihnya 3.200. Untuk pemohon 931, akan tapi setelah kami hitung jumlahnya 934, selisih 3. Begitu juga untuk jumlah DPT, menurut pemohon 4131, setelah kami hitung jumlahnya 934, selisihnya 3197. Berikutnya pokok permohonan. A. Berkaitan persyaratan calon wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya. Dalam positanya, pemohon mundur calon wakil bupati atas nama Muskogoya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati karena masih berstatus sebagai ANS. Dalil pemohon tidak benar, maaf ASN. Dalil pemohon tidak benar karena sebelum menetapkan Muskogoya sebagai calon wakil bupati, termohon telah menerima berbagai dokumen persyaratan calon, diantaranya dokumen yang menyatakan Muskogoya telah mengundurkan diri sebagai PNS, garing ASN, dan surat pemberhentian Muskogoya sebagai PNS pada pemerintah Kabupaten Puncak Jaya yang diterbitkan oleh Bupati Puncak Jaya, yaitu A. Surat Muskogoya tertanggal 20 Agustus 2024 yang menyatakan mengundurkan diri, dan seterusnya. B. Surat keterangan Bupati Puncak Jaya nomor 808 tertanggal 26 Agustus yang menerangkan bahwa Muskogoya telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Pemda Kabupaten Puncak Jaya dengan alasan yang bersangkutan akan mendaftarkan diri sebagai salah satu calon wakil kepala daerah, dan seterusnya. Dan surat pemberhentian yang sedang dalam proses yang ditangani oleh pejabat yang berwenang. C. Keputusan Bupati Puncak Jaya nomor SK 80013.3 dan seterusnya tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan diri sebagai pegawai negeri sipil tanpa hak pensiun tertanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pegawai negeri sipil atas nama Muskogoya dengan NIP 197704219712 tempat tanggal lahir Paniai 21 April 77, pangkat golongan pembina 4 garing A, jabatan Kepala Badan Pengelola Pajak, dan seterusnya, terhitung mulai ditetapkan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS tanpa hak pensiun. Dalil pemohon mengenai Muskogoya masih menerima gaji dan insentif dari pemerintah Kabupaten Puncak Jaya baik selama pemilihan maupun setelah pemilihan sebagaimana transfer gaji yang diajukan oleh pemohon pada bulan November sebesar 9 juta dan pada bulan Januari sebesar 7 juta. Terhadap dalil tersebut, termohon telah meminta informasi kepada pemerintah Kabupaten Puncak Jaya melalui surat nomor 499 tanggal 24 April yang kami jadikan bukti T16 dan termohon telah menerima jawaban dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya melalui surat nomor 80016.3 dan seterusnya perihal pemberhentian pegawai negeri sipil atas nama Muskogoya tertanggal 25 April yang pada pokoknya menerangkan bahwa A.
Muskogoya telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS kepada pejabat Bupati Puncak Jaya tanggal 20 Agustus. Atas permohonan pengunduran diri tersebut, PJ Bupati Puncak Jaya mengusulkan kepada BKN Regional 9 Jayapura dengan surat usul nomor 800 dan seterusnya tanggal 26 Agustus perihal permohonan persetujuan teknis pemberhentian PNS atas nama Muskogoya, bukti T17B. BKN mengeluarkan pertimbangan teknis melalui surat nomor 207 tanggal 10 September 2024 perihal pertimbangan teknis pemberhentian PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Berdasarkan pertimbangan teknis BKN ini, PJ Puncak Jaya mengeluarkan surat keputusan Bupati Puncak Jaya nomor SK 800-133 dan seterusnya tanggal 11 September 2024 tentang pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS tanpa hak pensiun. C. Berkenaan dengan adanya kelebihan pembayaran yang bersangkutan masih menerima gaji dan operasional. Hal tersebut telah kami jelaskan melalui surat kami terdahulu nomor 800-1033 tertanggal 25 Maret 2025 perihal pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan insentif pegawai yang pada pokoknya telah terjadi keterlambatan penyerahan SK Bupati Puncak Jaya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengakibatkan keterlambatan dalam penerbitan surat keputusan pemberhentian pembayaran SKPP yang bersangkutan. Namun demikian atas kelebihan pembayaran ini, kami telah melakukan surat perintah untuk melakukan pengembalian atau penyetoran kembali dan yang bersangkutan telah memenuhi permintaan penyetoran kembali tersebut dengan melakukan penyetoran kelebihan pembayaran pada tanggal 22 April dan bukti setoran telah dilaporkan kepada BPKAD dan Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya. Berikutnya, pemohon menuduh rekapitulasi ulang yang dilakukan termohon tidak sesuai dengan amar putusan MK 305 karena tidak melaksanakan penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS yang merugikan pemohon, di mana menurut pemohon terdapat perubahan perolehan suara pada TPS-TPS yang ada di Distrik Ilu, Distrik Ilimuli, dan Distrik Maulana Kimia. Tuduhan pemohon tersebut tidak benar karena pemohon tidak memahami amar putusan MK 305 dan pertimbangan hukumnya secara utuh, yaitu sebagai berikut. 1. Dalam amar putusan yang pada diktum ketiga, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024 untuk 22 distrik dan dilanjutkan dengan menetapkan perolehan suara yang benar. Dalam pertimbangan hukumnya halaman 236, Mahkamah Konstitusi menyatakan berkenaan dengan adanya hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Provinsi Papua Tengah terhadap seluruh distrik Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 26 distrik, termasuk di dalamnya 4 distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tinggi Nambut, dan Distrik Gurage, telah menimbulkan keraguan bagi Mahkamah atas kebenaran hasil rekapitulasi tersebut. Hal demikian disebabkan karena berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terhadap 4 distrik tersebut tidak dapat dilakukan rekapitulasi. Selain itu, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, telah ternyata pula pada 4 distrik tersebut telah terjadi kondisi atau kejadian khusus berupa perampasan logistik pemilihan sehingga tidak memungkinkan dilakukannya pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat. 4. Mahkamah tidak meyakini kebenaran perolehan suara dari 4 distrik tersebut yang telah direkapitulasi oleh KPU Provinsi Papua Tengah. Atas dasar atau kondisi kejadian khusus tersebut menimbulkan keraguan bagi Mahkamah mengenai hasil perolehan suara terhadap 22 distrik lainnya. Karena rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Papua Tengah adalah mereka perolehan suara di seluruh distrik dari 26 distrik Kabupaten Puncak Jaya. Pemohon menuduh rekapitulasi yang tidak sesuai dengan amar putusan MK dan seterusnya. Menurut Mahkamah, lanjutan dari yang tadi, menurut Mahkamah, demi mendapatkan kepastian hukum mengenai angka perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024, khususnya untuk perolehan suara di 22 distrik yang telah dilakukan rekapitulasi oleh KPU Provinsi Papua Tengah tersebut, maka seharusnya perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024 didasarkan pada hasil rekapitulasi perolehan suara di 22 distrik Kabupaten Puncak Jaya tanpa mengikutsertakan angka perolehan suara di 4 distrik yang diyakini Mahkamah tidak dilakukan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken atau ikat. Bahwa dengan demikian, menurut pemohon, berkaitan dengan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, permasalahannya periksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah berkaitan dengan perolehan suara di 4 distrik, yaitu Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tinggi Nambut, dan Distrik Gudame. Sedangkan perolehan suara dari 20 distrik lainnya tidak dipermasalahkan, baik oleh pemohon maupun pihak terkait. 3. Begitu pula rekomendasi Bawaslu mengenai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Puncak Jaya hanya berkaitan dengan keempat distrik dimaksud. Sedangkan untuk 22 distrik lainnya tidak ada permasalahan. Tidak ada rekomendasi terhadap pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada 22 distrik. Oleh karena itu, rekapitulasi ulang yang dilakukan KPU RI pada tanggal 12 Maret 2024 telah sesuai dengan amar putusan MK. Petitum,
Dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak peranan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU nomor 261 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dalam pemilihan tahun 2024, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi bertanggal 12 Maret 2025, menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali Nurdin. Berikutnya sekarang keterangan pihak terkait, saya persilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Singkat ya. Ya, Pendek singkat padat, saja, ya. tapi saya menyampaikan di awal tadi Yang Mulia. Ya. Ada renvoy di halaman 19, 20, 23 dan 26 kemarin sudah kami parep waktu memasukkan keterangan Yang Mulia. Ya, silakan. Dan soft copy sudah diperbaiki. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Yang Mulia. Oke, PPT-nya sudah. Pertama terkait dengan kedudukan pemohon, kedudukan hukum pemohon itu karena melebihi ambang batas dan tidak ada dalil-dalil pemohon. Jadi intinya melebihi ambang batas. Ambang batas 158 ya. Ya. Mestinya 2%, ini lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh KPU. Benar Yang Mulia. Ya, terus selanjutnya 17%. Ya. 30%. Selanjutnya permohonan pemohon error in objecto itu karena seharusnya ini tulisannya salah itu ya. Oh iya. Itu bahasa apa itu kayak gitu. Harusnya yang didalilkan itu adalah pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 261. Namun dalam dalil pemohon lebih banyak mempersoalkan terkait dengan 375 soal persyaratan calon. Sementara sesuai ketentuan pasal 156 Undang-Undang 10 2016, perselisihan ayat 1 dan 2, junto pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024, objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Selanjutnya, obskur karena menurut pihak terkait, petitum pemohon pada angka 3 halaman 32 kabur dan petitum pemohon pada angka 5 halaman 32 dan petitum angka 6 halaman 32 saling bertentangan. Kemudian objek dan permohonan tidak relevan karena pemohon mempersoalkan surat keputusan KPU RI berkaitan dengan tindak lanjut putusan MK, sedangkan dalam dalil-dalil pemohon mempersoalkan soal keterpenuhan syarat calon. Dalam pokok permohonan, next. Nah, terkait dengan syarat calon sebagaimana didalilkan oleh pemohon, sama dengan apa yang disampaikan oleh KPU, pertanggal 20, Saudara Musko Goya, inkasu calon wakil bupati paslon nomor urut 1, sudah mengajukan surat pengunduran diri itu sudah ada bukti PT 4, surat pernyataan pengunduran diri. Kemudian di bukti PT 5 itu surat yang ditujukan ke PJ Bupati Kabupaten Puncak Jaya perihal pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas permintaan sendiri. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf T Undang-Undang 10 2016, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil, serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Jadi saudara calon wakil ini sudah mengajukan itu jauh hari sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon. Kemudian pada pasal 14 huruf R PKPU 8 2024 dinyatakan bahwa calon gubernur
calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri ini sama dengan pasal 7 ayat 2. Nah, terkait dengan pernyataan pengunduran diri pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon, pada pasal 26 PKPU Akwo dinyatakan bahwa surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali, keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Ayat 2, dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C belum diterbitkan pada saat penetapan calon menyerahkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan B, surat keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Sesuai ketentuan ini, surat pengunduran diri terhadap proses pengunduran diri itu PJ Bupati sudah mengajukan permohonan ada pada bukti PT 7 dan PT 8 yang kami sampaikan. PT 7 itu surat tanda terima dari Musko Goya, kemudian surat keterangan nomor 800.1.6.3/477 set tanggal 26 Agustus dan surat perihal persetujuan teknis pemberhentian atas nama Musko Goya itu tertanggal 26 Agustus. Artinya terkait ini semua proses untuk keterpenuhan syarat calon itu sudah ditempuh oleh Saudara Musko Goya selaku calon wakil bupati dan sudah diberhentikan tertanggal 11 September sebelum penetapan calon. Adapun terkait dengan Saudara Musko Goya yang masih terus mendapatkan pembayaran gaji dan insentif, kami sudah juga melayangkan surat PT 16 untuk mengkonfirmasi persoalan ini. Memang ada keterlambatan penerbitan surat keputusan penghentian pembayaran. SKPP itu baru terbit di tanggal 3 Maret 2025. Nah, sesuai dengan mekanisme di pegawai negeri sipil, meskipun dia sudah dinyatakan berhenti, namun selama surat penghentian pembayaran itu belum terbit, maka gaji itu akan otomatis masuk ke yang bersangkutan. Nah, karena terbitnya SKPP tertanggal 3 Maret 2025, itu ada di PT 13, itu terbit pertanggal 25 Maret surat perintah Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 25 Maret perihal pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan insentif. Atas surat perintah ini, Saudara Musko Goya telah mengembalikan kelebihan pembayaran gaji dan insentif itu tertanggal 22 April 2025, itu sudah ada pada bukti PT 14 dan PT 15. Terakhir tidak terdapat rekomendasi Bawaslu terhadap pokok permohonan yang didalilkan pemohon. Oleh karena itu kesimpulan dalil pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan. Terkait dengan proses rekapitulasi, satu, pemohon keliru dalam memaknai putusan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 305 PHPU 305 garing PHPU titik bub garis datar 2025, di mana dalam pertimbangan hukum perkara nomor 305 paragraf 3.11.2 halaman 236 sampai 238 paragraf 3.1
3.11.3 halaman 238 paragraf 3.12 halaman 238 sampai 239 bahwa berdasarkan pertimbangan hukum perkara nomor 305 pada angka 3 jelas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk dilakukannya rekapitulasi ulang perolehan suara di tingkat kabupaten, bukan tingkat distrik. Oleh karena itu, sesuai ketentuan PKPU, tidak harus kembali ke dasar rekapitulasi itu didasarkan pada perolehan suara di tingkat distrik atau lazim di Papua itu di hasil distrik. Nah, ketiga, bahwa tidak benar dalil pemohon pada angka 22 halaman 26 sampai 27 dan dalil pemohon pada angka 28 halaman 31 yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil rekapitulasi dengan data-data yang dimiliki oleh pemohon sebagaimana tercantum dalam tabel 3 halaman 27. Iya, dan seterusnya dianggap. Saya tanya, apakah ada perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh KPU mengenai pokok permohonan? Hanya satu, bahwa di dalil pemohon dia menyatakan ada pengurangan suara di distrik Irimuli itu Kampung Tiginikime itu tidak ada di Puncak Jaya, di distrik Irimuli tidak ada. Yang ada Kampung Jiginikime, Yang Mulia. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Yang lain sama, cukup ya? Sama. Petitumnya silahkan. Saya lanjutkan Yang Mulia petitum. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 261/2025 dan seterusnya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Terakhir untuk perkara 311 dari Bawaslu, silakan siapa yang mau menyampaikan? Bawaslu Puncak ya. Silakan. Terima kasih, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenankan kami Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya membacakan resume keterangan terhadap perkara nomor 311 dan seterusnya. Yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024 nomor urut 2 atas nama Miriam Kokoya, SI, Eskom, dan Mendu Norengga, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai calon Wakil Bupati nomor urut 1 Kabupaten Puncak Jaya atas nama Mus Kokoya, SE, tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Bupati berkaitan dengan status ASN. Terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. 1. Bahwa berkenan dengan dalil pemohon akuo tidak dapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. 2. Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan pencegahan pada tahapan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dengan mengeluarkan surat nomor 1201 perihal imbauan tertanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya mengimbau kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan calon Wakil Bupati yang mendaftar. 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003 002 005 tertanggal 27, 28 sampai dengan 29 Agustus 2024. Yang pada pokoknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Miriam Kokoya dan Mendu Norengga mendaftar pada tanggal 27 Agustus 2024 berdasarkan berita acara nomor 457 dan pasangan calon nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Juni Wonda dan Mus Kokoya mendaftar pada tanggal 29 Agustus 2024.
berdasarkan berita acara nomor 451 tentang penerimaan pendaftaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024. 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan pengawasan langsung penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024 pada tanggal 4 September 2024 yang bertempat di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan mendapatkan salinan berita acara nomor 468 tahun 2024 tentang penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Puncak Jaya tahun 2024. Untuk pasangan calon Juni Wonda dan Muskoya, bahwa calon Wakil Bupati atas nama Muskoya berdasarkan hasil verifikasi persyaratan administrasi melampirkan surat pengajuan pengunduran diri dalam hal calon berstatus aparatur sipil negara dengan surat pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas permintaan sendiri atas nama Muskoya dengan NIP 19774021199712 1001 tertanggal 20 Agustus 2024. Surat pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil tersebut pada pokoknya berisi permohonan pengunduran diri atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil daerah pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dengan alasan akan mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode tahun 2024 sampai tahun 2029. 5. Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya menetapkan pasangan calon berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya nomor 375 tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dan menetapkan nomor urut pasangan calon berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya nomor 380 tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 dan berita acara nomor 540 yang pada pokoknya A. Pasangan calon nomor Dr. Juni Wonda SOS, SIP, MM, dan Muskoya SM mendapatkan nomor urut 1. B. Pasangan calon Miren Kokoya SIKOM dan Mendi Unarenga mendapatkan nomor urut 2. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai KPU keliru dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 305 dan seterusnya. Halaman 19 sampai dengan 31 terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. 1. Bahwa berkenan dengan dalil pemohon akuo tidak dapat laporan dan ataupun temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya Puncak Jaya beserta Bawaslu RI telah melakukan pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi ulang tingkat tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 305 dan seterusnya di kantor KPU RI sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 054 dan nomor 001 tertanggal 12 Maret 2025 yang pada pokoknya A. Bahwa melaksanakan rekapitulasi ulang perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2024 dimulai pada pukul 11.00 WIB dipimpin oleh Ketua KPU RI. B. Bahwa pembacaan di hasil masing-masing distrik dibacakan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan terlebih dahulu mengambil dokumen di hasil masing-masing distrik di meja pimpinan rapat pleno, kemudian diperlihatkan kepada peserta rapat pleno secara bergantian kondisi amplop yang masih utuh dan tidak rusak.
C. Bahwa keberatan hanya disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2 atas nama Miden Koya Mendi Unarenga dan Mendi Unarenga yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas dihapusnya menurut persepsi pasangan calon nomor urut 2 hasil perolehan suara pada 4 distrik yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak diikut dalam penghitungan rekapitulasi ulang perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya. D. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi ulang perolehan suara untuk 22 distrik, KPU RI sesuai dengan amar putusan langsung menetapkan hasil perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Juni Wonda, SOS, SIP, MM, dan Moskoya, SE dengan perolehan suara sah sebanyak 77.296. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 atas nama Miden Kokoya, Esikom, dan Mendi Unarenga dengan perolehan suara sah sebanyak 65.787. Demikian kami dapat sampaikan Mahkamah Konstitusi. Ya, baik. Terima kasih Bawaslu Kabupaten Puncak. Dari Bawaslu RI ada tambahan? Pak? Cukup. Baik. Izin Prof, Yang Mulia. dari mana? Dari 311 pemohon Yang Mulia. Pemohon sudah tidak punya hak untuk berbicara. Ingin menanyakan keabsahan aja Yang Mulia. Hah? Ingin menanyakan keabsahan terkait jawaban dari termohon surat kuasanya. Kenapa? Karena objek sengketanya adalah KPU RI Yang Mulia. Iya. Ini tadi kan KPU RI yang jawab. Tapi dalam jawaban itu Kabupaten Puncak Jaya Yang Mulia. Enggak, ini jadi nanti kita yang memilih. Pak Nurdin tolong direspon. Terima kasih Yang Mulia. Pertama, berdasarkan AP3 yang kami terima dari Mahkamah Konstitusi, termohonnya adalah KPU Puncak Jaya Yang Mulia. Kedua, kami kemarin berkoordinasi lagi dengan pihak panitera Mahkamah Konstitusi, apakah termohon dalam perkara ini KPU RI ataukah KPU Puncak Jaya, dan panitera menyampaikan bahwa termohonnya adalah KPU Puncak Jaya. Sehingga kedudukan kami selaku kuasa hukum KPU Puncak Jaya, dan kami sudah hadir dalam persidangan sebelumnya, berkaitan dengan materi jawaban, kami sudah koordinasi dengan KPU RI, dan jawaban yang kami sampaikan merupakan keterangan dari KPU RI, dan alat buktinya kami lampirkan di dalam alat bukti termohon. Demikian Yang Mulia. Ya, baik. Prof. Eni ada yang mau disampaikan? Baik, sedikit saja kepada termohon dan Bawaslu ya. Bahwa ini proses rekapitulasinya ini dimulainya pukul 11 ya, Pak Ketua KPU ya? Ya, benar Yang Mulia. Pukul 11. Itu berakhirnya jam berapa? Saya agak lupa tapi nggak terlalu lama karena Tidak langsung terlalu lama. dibacakan. Itu proses yang dimaksud dilakukan dengan acak itu bagaimana ceritanya itu? Jadi secara sekilas kami ingin sampaikan, kita yang pertama mengecek kelengkapan yang mau direkap dalam POK, kemudian berkasnya itu ditaruh di meja pimpinan untuk kemudian distrik per distrik kita bacakan. Nah, setelah kita bacakan, kita mintakan catatan dan keberatan para pihak. Oke, yang keberatan hanya satu pasangan. Hanya satu, kemudian di bagian akhir juga Bawaslu menyampaikan apa yang dilakukan dalam rekapitulasi sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan setelah itu saat kami mau menetapkan, kami sampaikan kepada pihak untuk mencermati hasil rekap pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Semua pihak yang hadir waktu itu, pasangan nomor urut 1, nomor urut 2, kemudian pihak kepolisian dan Bawaslu RI dan Bawaslu Puncak Jaya, kami berikan semuanya. Kemudian kami mintakan masukan hanya dari pasangan nomor 2 yang keberatan karena diantaranya soal meminta dari C hasil itu tadi. Kemudian kita tetapkan. Oke, itu yang dimaksud mencermati masing-masing itu setelah proses semua selesai? Iya.
Baru Karena diberi kesempatan perubahan di situ. suara itu kita jumlahkan, tapi kemudian ada keberatan disampaikan, setelah itu kita tetapkan. Perubahan suaranya itu yang bergeser tuh di distrik mana saja, Pak? Yang 4 distrik tadi saja yang kemudian. Yang 4 distrik Iya. yang Ili dan itu yang 4 itu. Iya. Itu yang bergeser dari semula ya. Iya, karena yang semula kan tidak diikut sertakan lah ini. Kan tadinya ada suara kemudian tidak diikut sertakan. Tidak dimasukkan suara Iya. itu, baru kemudian terbuka setelah kemudian dilakukan rekap ulang Iya. itu. Ya. Yang itu 4 distrik yang tadi yang dipersoalkan itu ya. Iya. 4 distrik itu distriknya mohon diulangi Pak Hadinudin. Berbeda yang mulia. Jadi yang tidak diikutsertakan itu yang sesuai dengan putusan mahkamah yang distrik mulia. Ya, itu yang 4 distrik itu yang tidak Lumo, ya. diikutsertakan. Nah, jadi yang itu memang tidak dihitung karena perintah dari mahkamah tidak menghitung itu. Nah, untuk yang distrik Ilu, Iri Muli dan Molikimne itu dihitung yang mulia. Dan itu tidak ada permasalahan sebelumnya berkaitan dengan perolehan suara di TPS, sehingga pada waktu rapat pleno di tingkat yang dilakukan oleh KPRI hanya berkaitan dengan hasil dari di hasil kecamatan atau di hasil distrik. Terima Itu kasih. perbandingannya yang berubah itu ada dari 22 distrik itu. Setahu kami tidak ada yang mulia. Karena hanya merintah melaksanakan rekapitulasi dari 22 distrik. Iya. Dari 22 distrik kan sebelumnya dalam SK yang lama kan sudah muncul pada perolehan suara di hasil Kapko. Iya. Karena memang itu tidak dipersoalkan dalam persidangan sebelumnya, maka ketika rekapitulasi Itu yang saya maksudkan perbandingannya sekarang 22 distrik ini itu relatif sekarang seperti sama, apa dan tidak sebelumnya? ada perubahan. Ada perubahan kan? Tidak ada. Tidak ada perubahan di situ. Tidak ada perubahan yang mulia. Baik. Yang didalilkan pemohon itu perubahan untuk perolehan suara di 3 TPS yang versi pemohon. Iya. Sementara dari data kami tidak ada perubahan. Demikian yang mulia. Ya, terima kasih. Iya. Jadi pemohon begini ya. Karena dalam permohonan saudara itu kan kembali mempersoalkan masalah pencalonan. Ya kan? Kalau masalah pencalonan yang dihadirkan hanya KPU kan tidak bisa menjawab dia. Sehingga Mahkamah menghadirkan KPU sebagai penyelenggara rekapitulasi ulang, sedangkan KPU Kabupaten Puncak itu merespon apa yang Anda dalilkan bahwa pencalonannya tidak sah karena masih berstatus ASN. Tapi kalau kita hanya meminta KPU RI, dia nggak tahu kan, proses awalnya nggak tahu. Baik, yang mulia. Ya, jadi kita undang dua-duanya. Begitu juga dengan Bawaslu. Bawaslu kita undang juga Bawaslu Pusat. Karena Bawaslu Pusat juga diminta untuk mensupervisi pada waktu rekapitulasi ulang, begitu. Ya, jadi itulah. Baik, yang mulia. Terima kasih. Baik. Prof. Anwar ada? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, maka untuk jawaban termohon untuk perkara 311 sudah selesai, kemudian keterangan pihak terkait juga sudah selesai, dan Bawaslu juga sudah selesai. Terima kasih. Sebelum saya akhiri untuk perkara 311, maka saya akan mengesahkan bukti. Saudara pemohon mengajukan bukti tambahan P74 sampai P82. Baik, yang mulia, betul. Disahkan. Kemudian termohon T1 sampai dengan T19, Pak Ali Nurdin. Betul yang mulia. Disahkan. Kemudian bukti pihak terkait PT1 sampai dengan PT21. Betul yang mulia. Disahkan. Kemudian Bawaslu PK 3621 sampai dengan PK 3627. Ya. Terima kasih, disahkan. Jadi demikian untuk perkara 311. Sekarang kita perkara 314. Saya persilahkan Pak Ali Nurdin. Baik, terima kasih yang mulia. Kami akan menyampaikan jawaban termohon. Mohon dibantu untuk menampilkan PPT-nya. PPT-nya, tolong. Dan kami akan sampaikan secara singkat. Untuk selengkapnya ada dalam jawaban termohon kami. Ya. Untuk jawaban termohon KPU Kabupaten Buru, lanjut dalam perkara nomor 314.
Permohonan pemohon tidak jelas atau obskur libel. 1. Petitum pemohon pada angka 4 tidak jelas atau kabur karena dalam petitum angka 2, pemohon sudah menuntut pembatalan SK 57/2025 sepanjang mengenai hasil penghitungan suara ulang, penghitungan ulang surat suara atau PUS di TPS 19 Namlea. Sehingga apa yang membedakannya dengan petitum pemohon pada angka 4 yang menuntut menyatakan batal dan tidak sah penghitungan ulang suara-suara di TPS 19 Namlea. Padahal kedua petitum dimaksud mengandung makna yang sama. 2. Petitum pemohon pada angka 5 adalah sebagai berikut, kami tampilkan dalam tabel. 5. Menyatakan suara yang benar menurut pemohon setelah dikurangi perolehan suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea adalah sebagai berikut. Ada nama pasangan calon dan ada perolehan suara, ditambah hasil PSU di TPS 2 Desa Debowae, ditambah, ini ada kata tambahan di bawah kalimat, ada kalimat di bawah tabel, ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Wailata. Petitum pemohon pada angka 5 menampilkan angka perolehan suara yang tidak jelas sumbernya dan tidak pernah diuraikan oleh pemohon dalam positanya. Pemohon menuntut perolehan suaranya 2291 ditambah hasil PSU TPS 2 Desa Debowae. Akan tetapi, dalam positanya, pemohon tidak menguraikan jelas dari mana jumlah angka 22291 tersebut diperoleh. Begitu pula untuk perolehan suara bagi pasangan calon lainnya. Pemohon menuliskan perolehan pasangan 01 adalah 20782, paslon 2 2284, paslon 3 12426. Pemohon tidak pernah menguraikan dengan jelas dalam positanya dari mana angka-angka tersebut diperoleh pemohon. Lanjut. Ketidakjelasan petitum pada angka 5 terlihat juga dari pemohon yang meminta perolehan suara yang benar dengan mengurangi perolehan suara di TPS 19 Namlea, akan tetapi tidak mengurangi perolehan suara dari TPS 2 Desa Debowae. Perolehan suara pemohon yang dituntut dalam petitum angka 5 adalah 22291 ditambah hasil PSU TPS 2 Debowae, di mana jumlah perolehan suara pemohon tahap akhir objek sengketa adalah 22346 dikurangi perolehan suara di TPS 19 Namlea 55 jumlahnya 2291. Sehingga perolehan suara pemohon sebanyak 22291 di dalamnya termasuk perolehan suara pemohon dari TPS 2 Desa Debowae. Apabila perolehan suara yang dituntut pemohon adalah 22291 ditambah hasil PSU TPS 2 Debowae, maka terdapat duplikasi perolehan suara dari TPS 2 Debowae. Perolehan suara dari TPS 2 Debowae akan bertambah lagi menjadi 3 kali karena di bawah tabel tersebut pemohon masih menuntut ditambah dengan hasil PSU di TPS 2 Debowae. Petitum pemohon pada angka 5 tidak berkesesuaian dengan posita pemohon pada angka 22 halaman 26 karena dalam positanya angka 22 pemohon tidak meminta perolehan suaranya dikurangkan dengan perolehan suara di TPS 19 Namlea dan tidak minta ditambah dengan hasil PSU di TPS 2 Debowae. Dalam positanya pada angka 22, pemohon menyatakan bahwa atas uraian peristiwa yang terjadi pada proses dan hasil penghitungan ulang suara-suara pada TPS 19 Desa Namlea dan pemungutan suara ulang pada TPS 2 Desa Debowae, maka patut dan beralasan hukum untuk meminta hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon sebagai berikut. 6. Petitum pemohon yang menuntut perolehan suara dengan menggantungkan petitumnya kepada hasil PSU TPS 2 Debowae yang bahkan belum dikabulkan oleh mahkamah menunjukkan dalil yang tidak jelas. Karena bagaimana mungkin bisa ditetapkan suatu perolehan suara tertentu sedangkan keputusan untuk dilaksanakannya PSU atau tidak belum dijatuhkan. Selain itu, bagaimana mahkamah bisa memutuskan suatu perolehan suara sedangkan kalaupun terjadi PSU, perolehan suara masing-masing pasangan calon belum dapat dipastikan berapa nilainya. Lanjut pokok permohonan. A. Mengenai pelaksanaan PSU di TPS 2 Debowae. Termohon tidak melakukan sosialisasi secara maksimal karena hanya dihadiri oleh 28 pemilih menurut pemohon. Tuduhan tersebut tidak benar karena termohon telah melaksanakan sosialisasi secara maksimal dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dengan melakukan sosialisasi melalui berbagai media sosial. Hal ini terbukti dari jumlah partisipasi pemilih yang mencapai 515 pemilih dari jumlah DPT sebanyak 600 orang atau 85%. 2. Menurut pemohon CEP pemberitahuan yang dibagikan ke pemilih menggunakan NIK yang tidak sesuai dengan NIK pada KTP,
Tuduhan pemohon tersebut tidak benar karena C pemberitahuan yang diberikan kepada pemilih sudah benar. Terbukti dari terdapat 514 pemilih dari 600 pemilih atau 85% yang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. C pemberitahuan bukan syarat untuk memilih, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS selama pemilih tersebut terdaftar dalam DPT dan dapat menunjukkan KTP elektronik atau biodata kependudukan. Selain itu, pemilih yang datang ke TPS tidak dapat dipastikan akan mencoblos kepada pasangan calon yang mana, sesuai dengan asas pemilu yang luber dan jurdil. Dengan demikian, pemohon tidak dirugikan. Terdapat 4 suara siluman karena surat-suara yang digunakan 515, sedangkan pemilih daftar hadir dalam DPT 506 dan pemilih daftar DPK ada 1. Tuduhan pemohon tersebut tidak benar. Tidak ada surat suara siluman karena jumlah pemilih DPT adalah 514 dan pemilih DPK sebanyak 1 orang. PSU dihadiri oleh semua saksi mandat paslon, dihadiri oleh Bawaslu, dan disaksikan masyarakat luas. Selama pemungutan suara berlangsung, tidak ada keberatan, baik dari saksi paslon maupun temuan rekomendasi dari Bawaslu terhadap pemilih yang datang dan surat suara yang digunakan. Kami lampirkan bukti C hasil T12 dan daftar hadir di T14 dan T15. Berikutnya, terdapat pemilih yang tidak diperbolehkan menggunakan hak pilih karena perbedaan NIK pada KTP dan NIK pada kolom C pemberitahuan. Untuk pemilih atas nama Saribudin, Nur Hayati, Heri Slamet Raharjo, Rustam, dan Partina, tuduhan pemohon tersebut tidak benar karena berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, setiap orang memiliki NIK berbeda. Sekalipun pindah tempat atau alamat, NIK seseorang bersifat tetap walaupun pindah alamat. C pemberitahuan bukan merupakan syarat untuk memilih. Selama pemilih terdaftar dalam DPT dan dapat menunjukkan KTP atau biodata kependudukan, pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan haknya. Saribudin dan Nur Hayati tidak membawa KTP waktu datang ke TPS, hanya membawa kartu keluarga. Ketentuan pasal 19 PKPU 17/2024 dan surat dinas KPU nomor 2734 tahun 2024, pemilih yang datang ke TPS harus menunjukkan KTP atau biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan alamat. Berdasarkan putusan MK 141 tahun 2021, kartu keluarga tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam membuktikan identitas seseorang untuk memilih. C. Heri Slamet Raharjo datang ke TPS dengan hanya membawa buku nikah, dan ketika diminta menunjukkan KTP, yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan ke petugas. Pada waktu buku nikah tersebut dicek ke DPT online, ternyata NIK yang bersangkutan terdaftar di TPS lain di daerah Jawa, bukan TPS 2 Debowai. Setelah itu, pemilih yang bersangkutan tidak kembali lagi ke TPS 2 untuk membawa KTP sampai dengan TPS ditutup. Rusman yang hadir ke TPS 2 Debowai tersebut pada kenyataannya adalah Rusman yang terdaftar dalam DPT TPS 1 Debowai, bukan TPS 02. Partina tidak bisa menggunakan hak pilihnya TPS 2 Debowai karena pada waktu PSU tanggal 5 April, yang bersangkutan datang terlambat ke TPS setelah melewati pukul 13 waktu Indonesia Timur dan ketika TPS sudah ditutup. Kemudian, terdapat pemilih yang tidak mendapatkan form C pemilihan dan ingin menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP tapi tidak diperbolehkan. Dalil pemohon tersebut tidak benar karena selama pemilih tersebut terdaftar di DPT dan menunjukkan KTP, maka pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya. Mengenai hal ini tidak ada temuan atau rekomendasi dari Bawaslu. Terdapat pemilih atas nama Saiman yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT, DPTB, atau daftar pemilih pindahan, dan tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November. Dalil pemohon tidak benar karena pemilih atas nama Saiman terdaftar dalam daftar pemilih tambahan DPK maksudnya ini, dan telah menggunakan hak suaranya pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di TPS 2. Bukti T14 daftar pemilih tambahan. Lanjut. Keterlibatan Pak Anu, ya. Tadi itu DPK ya? DPK. Bukan DPTB ya? Bukan. Ya. Jadi kalau di dalam dalilnya memang pemohon menggunakan DPT, DPTB daftar pemilih pindahan. Ya. Tapi kalau daftar tambahan itu DPK. DPK kan? Betul. Ya. Jadi kami koreksi, mohon maaf yang mulia. Ya. Lanjut. Keterlibatan aparat keamanan yang mengambil alih tugas termohon sehingga merugikan pemohon dalam melakukan verifikasi dan pencocokan data pemilih yang akan menggunakan hak pilih pada saat PSU dengan menolak pemilih yang memiliki NIK berbeda pada KTP dengan surat pemberitahuan. Dalil pemohon tersebut tidak benar yang mulia karena keterlibatan aparat keamanan merupakan tindak lanjut
atau pelaksanaan dari amar putusan MK nomor 174 yang menyatakan memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi dan Kepolisian Resor Baru untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya. Surat Dinas KPU RI nomor 490 tanggal 4 Maret 2025 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan PSU dan penghitungan ulang surat suara KPU Kabupaten Bogor agar berkoordinasi dengan Kepolisian Resor. 2. Dalil pemohon tidak benar terbukti partisipasi pemilih mencapai 85%. Bagi pemilih yang tidak salah seharusnya tidak takut datang ke TPS karena kehadiran aparat keamanan justru untuk menjaga agar PSU dilaksanakan secara damai, aman, dan tertib. Tidak ada temuan atau rekomendasi Bawaslu dari Bawaslu. Apabila benar ada pemilih yang dihalang-halangi menggunakan hak pilihnya merupakan tindak pidana pemilihan sesuai dengan ketentuan pasal 182 Undang-Undang Pemilihan. Tidak ada temuan rekomendasi dari Bawaslu mengenai hal ini. Tidak benar ada kerugian yang diterima oleh pemohon di TPS 2 karena faktanya pemohon menang dengan perolehan suara tertinggi di TPS 2 yaitu 272 suara, sedangkan pihak terkait memperoleh suara lebih rendah yaitu 239 suara. Berikutnya tentang tuduhan adanya keterlibatan aparat membuat pemilih menjadi takut atau tidak mau datang. Dalil pemohon yang menuduh adanya keterlibatan aparat keamanan yang menghalang-halangi hak pemilih menggunakan hak memilihnya adalah tuduhan yang sangat serius terhadap lembaga negara yang secara sah berdasarkan undang-undang memiliki tugas untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, khususnya dalam pelaksanaan PSU di TPS 2 dalam rangka pelaksanaan amar putusan MK 174 pada diktum ke-6 dan surat dinas KPU nomor 490 tertanggal 4 Maret 2025. Dalil pemohon yang menyatakan bahwa keterlibatan aparat tersebut telah merugikan pemohon merupakan tuduhan yang berlebihan dan tidak berdasar, karena secara tidak langsung menuduh aparat keamanan telah berlaku tidak netral atau berpihak, sehingga merugikan pemohon dan atau menguntungkan pasangan calon tertentu. Apalagi buktinya pemohon menang dengan memperoleh suara yang lebih tinggi dari pihak terkait. Apabila tuduhan pemohon tidak benar atau tidak terbukti, maka sudah selayaknya pemohon meminta maaf kepada lembaga negara yang membawa aparat keamanan tersebut, mengingat tuduhan tersebut merupakan fitnah yang sangat keji dan dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga aparat keamanan. Lanjut. Tuduhan mohon mengenai proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pada TPS 19 Namlaya tidak sesuai dengan putusan MK 174 dan putusan KPU 1774 karena tidak mencocokkan jumlah surat suara yang digunakan dengan daftar pemilih yang hadir pada DPT. Tuduhan pemohon tersebut tidak benar karena dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 174, Mahkamah tidak memperbandingkan perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pemilih pada daftar hadir, melainkan membahas hasil pencermatan mahkamah terhadap bukti berupa model C hasil yang diajukan oleh termohon sebagaimana ditampilkan dalam tabel pada halaman 179, di mana terdapat perbedaan antara suara sah sebanyak 398 pemilih dengan jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon sebanyak 406. Berdasarkan fakta hukum tersebut, mahkamah menemukan ketidaksesuaian antara jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon, sehingga mahkamah tidak dapat membenarkan adanya kesepakatan sebagaimana rekapitulasi di tingkat kecamatan dimaksud. Dalil pemohon yang memperbandingkan antara jumlah surat-suara yang digunakan sebanyak 406 suara yang tidak sama dengan jumlah pemilih yang terdapat dalam daftar hadir pemilih sebanyak 271 pemilih adalah dalil yang tidak berasal menurut hukum karena pemohon tidak memahami dengan baik pertimbangan hukum Mahkamah nomor 174 tahun 2025. Alasan Mahkamah memerintahkan PSU di TPS 19 Namlaya karena adanya perbedaan data pemilih antara jumlah suara sah dengan jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon, bukan perbedaan antara surat-suara yang digunakan dengan jumlah pemilih pada daftar hadir. Karena itulah dilakukan PSU. Lanjut. Menurut pemohon, pelaksanaan penghitungan ulang surat-suara TPS 19 cacat hukum dengan diperkuat adanya tindakan Ketua KPU Kabupaten Buru yang menggunakan hak pilihnya di TPS 21 dan juga terdaftar hak suaranya dan memilih kembali di TPS 19 Namlaya tanpa mengisi daftar hadir. Atas tindakan tersebut, DKP telah menjatuhkan sanksi sebagaimana putusan DKPP nomor 62. Tuduhan pemohon tersebut tidak benar, yang menuduh Ketua KPU Kabupaten Buru menggunakan hak pilihnya di TPS 21 dan memilih kembali TPS 19 dengan merujuk putusan DKPP nomor 62 tanggal 10 Maret, merupakan suatu fitnah yang sangat keji dan menyesatkan. Berdasarkan putusan DKPP dimaksud, DKPP tidak pernah menyatakan bahwa Ketua KPU terbukti mencoblos di TPS 21 dan mencoblos kembali di TPS 19 Desa Namlaya. Dalam bagian pertimbangan putusan DKPP, halaman 16 mulai baris ketiga,
DKPP menyatakan, DKPP berkeyakinan bahwa Teradu 1 Ketua KPU Kabupaten Buru hanya memberikan hak pilihnya di TPS 19 Namlea. Begitu pula dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 alinea kedua, DKPP merujuk keterangan pihak terkait yang mengungkapkan pada persidangan bahwa tindakan Teradu 1 tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan. Karena Teradu 1 tidak terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali di TPS yang berbeda. Lebih lanjut pada alinea ketiga halaman 15 DKPP menyimpulkan tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa Teradu 1 telah memberikan hak pilihnya di TPS 21 Desa Namlea, bukti T16. Dengan demikian, sudah seharusnya pemohon meminta maaf kepada Ketua KPU Kabupaten Buru karena telah membuat satu pernyataan yang bersifat fitnah yang tidak sesuai dengan bukti yang ada dengan menggunakan dasar putusan DKPP sebagai rujukannya, padahal isinya bertentangan dengan tuduhan pemohon. Dalam petitum kami lanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Kami persilakan. Kami lanjutkan untuk petitum yang mulia. Petitum dalam eksepsi menerima eksepsi termohon dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru nomor 57 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru nomor 136 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2024 tertanggal 8 April 2025. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan calon 1. Muhammad Daniel Rigan dan Dr. Harjo Udanto Abu Kasim SPOG 20.939 suara. Pasangan calon nomor 2 Ikram Umasugi SE dan Sudarmo SPMSI 22.408 suara. Pasangan calon nomor 3 Abdul Aziz Hentu SE dan Gadis Siti Nadia Umasugi 12.494 suara. Dan pasangan calon nomor 4 Amus Besan SH dan Hamzah Buton 22.346 suara. Jumlah suara sah 78.187. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih yang mulia kuasa hukum termohon. Baik, terima kasih. Berikutnya sekarang pihak terkait, silakan. Baik, singkat saja ya. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin menyampaikan keterangan pihak terkait secara singkat. Ya. Keterangan pihak terkait perkara nomor 314/PHPU.BUB/23 Romawi _2025. Pemohon Amus Besan dan Hamzah Buton, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2024 nomor urut 4. Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru yang dalam hal ini berdasarkan permohonan nomor perkara 314/PHPU.BUB/23 Romawi 2025. Kedudukan pihak terkait Ikram Umasugi dan Sudarmo, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, peraih suara sah sebanyak 22.408 suara berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru nomor 57 tahun 2025. Objek permohonan, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru nomor 57 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru nomor 136 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun 2024. Tenggang waktu mengajukan keterangan pihak terkait berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik nomor 314-PAN.MKE ARPK _04 2025 22 April. Ya, itu 2025. Dianggap dibacakan. Baik, dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Keterangan pihak terkait dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/PHP.BUB/15 Romawi 2017 tanggal 3 April 2017 sudah menegaskan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dan tidak akan melampaui kewenangan yang sudah diberikan oleh pasal 157 ayat 3 Undang-Undang 10 2016.
bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam mengambil alih kewenangan termohon atau KPU dan dugaan intimidasi pemilih yang merupakan kewenangan Bawaslu dan institusi lainnya, dan pemohon tidak pernah menempuh upaya yang sudah dilimitatif diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 PHP BUP 15 Romawi 2017, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan pemohon. Dalam eksepsi, permohonan pemohon tidak jelas atau obscurable bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan, yang mana di dalam posita pemohon tidak pernah menyebutkan perolehan suara yang benar terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 02 Desa Debowai, Kecamatan Wailata, dan di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Namun, dalam petitum permohonan pemohon langsung menetapkan perolehan suara hasil PSU di TPS 02 Desa Debowai, Kecamatan Wailata dengan perolehan hasil suara sah yang tidak dilakukan PSU serta meniadakan hasil PUSS di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, sebagaimana dalam naskah pihak terkait halaman 5. Dalil pemohon akuo merupakan ketidakjelasan atau kekaburan yang nyata karena di satu sisi mempersoalkan perolehan suara hasil PSU di TPS 02 Desa Debowai, Kecamatan Wailata, akan tetapi di sisi yang lain langsung mengambil alih perolehan suara hasil PSU di TPS 02 Desa Debowai, Kecamatan Wailata, sehingga menjadi ambigu atas hasil PSU di TPS 02 Desa Debowai, Kecamatan Wailata tersebut karena pemohon menetapkan perolehan suara hasil PSU di TPS 02 Desa Debowai, Kecamatan Wailata sebagaimana suara sah di mana pemohon mendapatkan suara terbanyak, yaitu 272 suara. Bahwa hal serupa juga terjadi di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, di mana pemohon tetap mendapat 55 suara dan pihak terkait memperoleh 124 suara hasil penghitungan ulang surat suara atau PUSS. Kemudian pemohon langsung menghilangkan perolehan suara pasangan calon bupati dan calon wakil bupati lainnya agar pemohon diuntungkan dan supaya ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Buru tahun 2025 hasil PSU dan PUSS sebagaimana dalam naskah keterangan pihak terkait halaman 5 dan halaman 6. Dalam pokok permohonan, amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 174 yaitu adanya PSU di TPS 02 Desa Debowai, Kecamatan Wailata, melaksanakan PUSS di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, kemudian KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi mengawasi jalannya PSU dan PUSS, dan 4. Melibatkan kepolisian untuk pengamanan PSU dan PUSS. KPU RI menindaklanjuti dengan menerbitkan surat dinas nomor 490 kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Buru sehingga PSU dan PUSS di TPS 19 dan PSU di TPS 02 dilaksanakan 5 April 2025. Hasil PSU TPS 02 Desa Debowai. Berdasarkan hasil PSU TPS 02 Desa Debowai, pihak terkait mendapatkan suara sah sebanyak 239 suara. Berdasarkan hasil PSU TPS 02, pihak pemohon mendapatkan suara sah sebanyak 272 suara. Berdasarkan hasil PUSS, mohon maaf Yang Mulia harusnya PUSS. Ya. TPS 19, pihak terkait mendapatkan suara sah sebanyak 124 suara sah. Berdasarkan hasil PUSS TPS 19, pemohon mendapatkan suara sah sebanyak 55 suara sah, bahwa berdasarkan PUSS TPS 19 tidak ada keberatan dari saksi pemohon yang artinya penerima hasil PUSS di TPS 19. Mengenai pengamanan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 174 bertanggal 24 Februari 2005 di atas pada tanggal 21 Maret 2005
dilaksanakan rapat koordinasi persiapan bersama KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Forkopimda, dan partai politik, serta dihadiri juga oleh seluruh perwakilan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Buru, bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menyukseskan PSU dan PUSS. Hal tersebut juga diketahui oleh pihak pemohon, sehingga permohonan pemohon sepanjang terhadap intimidasi di PSU TPS 02 sangat tidak relevan. Pemilih yang tidak berhak mengenai dalil pemohon terkait pemilih atas nama Saribudin tidak dapat menggunakan hak pilih karena ada ketidaksesuaian antara NIK dalam KTP dengan NIK dalam formulir C pemberitahuan, sehingga petugas KPPS menolak Saribudin untuk memilih di TPS 02 Desa Debowai, Kecamatan Wailata, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Bawaslu KPU Buru terkait persoalan Saribudin dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, justru akan melanggar hukum apabila termohon menerima dan mengizinkan Saribudin untuk memilih di TPS 02 Desa Debowai, Kecamatan Wailata. Oleh karena itu, dalil pemohon tersebut tidak beralasan dan harus ditolak. Terkait pemilih atas nama Nur Hayati tidak dapat menggunakan hak pilih karena ada ketidaksesuaian antara NIK dalam KTP dengan NIK dalam formulir C pemberitahuan, sehingga petugas KPPS menolak Nur Hayati untuk memilih di TPS 02 Desa Debowai, Kecamatan Wailata, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Buru terkait persoalan Nur Hayati dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan, justru akan melanggar hukum apabila termohon menerima dan mengizinkan Nur Hayati memilih di TPS 02 Desa Debowai, Kecamatan Wailata. Oleh karena itu, dalil pemohon tersebut tidak beralasan dan harus ditolak. Terkait pemilih atas nama Heri Slamet Raharjo, sesuai fakta bahwa Heri Slamet Raharjo benar pada saat PSU di TPS 02 Desa Debowai, Kecamatan Wailata membawa formulir C pemberitahuan. Akan tetapi Heri Slamet Raharjo tidak membawa KTP elektronik melainkan buku nikah dan dilakukan pencocokan NIK pada buku nikah, tetapi tidak ada kesesuaian karena NIK Heri Slamet Raharjo berasal dari luar daerah pemilihan. Atas persoalan tersebut juga dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Buru, dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Yang seterusnya itu sama dengan apa yang disampaikan oleh KPU tadi? Ditolak betul, semua ya? Iya. Baik, kalau begitu dianggap dibacakan ya. Baik. Petitumnya sekarang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan tetap sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru nomor 57 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru nomor 136 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun 2024 bertanggal 8 April 2025 junto berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025 model D hasil Kapko ulang KWK Bupati /Wali Kota bertanggal 8 April 2025, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait ditandatangani. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang Bawaslu, dari Bawaslu ada ringkasannya ya? Ya, dibaca ringkasannya saja, berapa halaman itu yang dibaca? Baik, izin, makasih Yang Mulia. Berapa halaman? 5 halaman tetapi tidak dibacakan seluruhnya. Oke, silakan. Baik, makasih Yang Mulia, mohon izin. Yang Mulia, Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenankan kami Bawaslu Kabupaten Buru menyampaikan keterangan terhadap dalil pemohon. Bahwa dari dalil pemohon kami bagi dalam 7 klaster. Yang pertama, perolehan suara pada TPS 02 Debowai dan TPS 19 Desa Namlea
serta perolehan suara tingkat kabupaten. Yang kedua, tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang surat suara. Yang ketiga, pendistribusian formulir C pemberitahuan kepada pemilih di TPS 02 Desa Deboae. Yang keempat, keterlibatan aparat keamanan. Yang kelima, prosedur penghitungan ulang surat suara di TPS 19 Desa Namlea. Yang keenam, prosedur pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Deboae dan pengguna hak pilih tidak berhak atas nama Saiman. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenan dengan pokok permohonan. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor 011, mohon izin dianggap dibacakan dan seterusnya. Setelah Bawaslu melakukan kajian awal terhadap laporan nomor 11 tidak dapat diregistrasi karena laporan tersebut uraian peristiwa tidak memenuhi ketentuan syarat material sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 5 huruf B Perbawaslu 9 tahun 2024 tentang perubahan Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran. Dan terhadap laporan tersebut, Bawaslu juga telah menyampaikan status pemberitahuan kepada pelapor, bukti video 07 dan 08. Bahwa terdapat dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan laporan nomor 02 dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap laporan tersebut juga telah dilakukan penanganan melalui proses kajian awal dan laporan tersebut tidak memenuhi syarat material karena uraian peristiwa tidak mengandung dugaan pelanggaran. Bahwa terdapat dalam kaitan dengan dalil pemohon, terdapat 5 laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Laporan nomor 003 dan seterusnya dianggap dibacakan. Laporan nomor 004 dan seterusnya dianggap dibacakan. Laporan nomor 005 dan seterusnya dianggap dibacakan. Laporan nomor 006 dan seterusnya dianggap dibacakan. Laporan nomor 007 dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap kelima laporan ini, Bawaslu melakukan penanganan dengan melakukan klarifikasi dan dilakukan pembahasan kedua pada Sentra Gakumdu Kabupaten Buru. Fakta dalam pembahasan kedua Sentra Gakumdu Kabupaten Buru terhadap 5 laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan karena itu dihentikan. Bahwa terdapat laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan laporan nomor 009 dan seterusnya dianggap dibacakan. Laporan tersebut juga telah dilakukan kajian awal sesuai ketentuan penanganan pelanggaran, tidak memenuhi syarat material sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 5 huruf B Perbawaslu penanganan pelanggaran. Keterangan Bawaslu Kabupaten Buru berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan pemohon. Bahwa pemohon mempersoalkan perolehan suara TPS 02 Deboae, TPS 19 Namlea, serta perolehan suara tingkat kabupaten, tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang, dan penghitungan ulang surat suara, pendistribusian model C pemberitahuan kepada pemilih TPS 2 Desa Deboae, keterlibatan aparat keamanan, prosedur pemungutan suara ulang, dan penghitungan ulang surat suara pengguna hak pilih yang tidak berhak. Bahwa berdasarkan permohonan pemohon di atas, Bawaslu Kabupaten Buru telah melakukan tugas pencegahan sebagai berikut. Surat himbauan nomor 01 dan seterusnya dianggap dibacakan. Yang memberikan himbauan kepada KPU, kemudian surat nomor 07 juga dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan surat nomor 05
himbauan kepada pejabat bupati, Polres dan Dim, Polsek dan Ramil, TNI Polri, ASN, Camat, mohon izin dianggap dibacakan bahwa berdasarkan surat himbauan nomor 04 kepada KPU Kabupaten Buru, mohon izin dianggap dibacakan bahwa berdasarkan permohonan pemohon di atas, Bawaslu Kabupaten Buru telah melaksanakan pengawasan secara langsung sebagai berikut. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru nomor 10 dan seterusnya dianggap dibacakan, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun 2024 untuk 10 kecamatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dan dalam proses rekapitulasi, pasangan calon nomor 01 dan 04 tidak menandatangani. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwas TPS 02 Desa Debuai, sebagaimana dalam laporan 01 dan seterusnya dianggap dibacakan, bahwa selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan saksi. Tetapi setelah selesai penghitungan, saksi 04 meminta formulir keberatan untuk diisi. Dan selanjutnya saksi tidak menandatangani C hasil KWK. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas TPS 19 Desa Namlia, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01 dan seterusnya, mohon izin dianggap dibacakan. Proses penghitungan surat suara telah berjalan dan semua saksi menandatangani hasil penghitungan dimaksud. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru nomor 08 dan seterusnya, tanggal 21 Maret pada rapat koordinasi persiapan pemungutan suara telah disampaikan oleh aparat kepolisian mengenai sistem pengamanan yang berlaku di sekitaran lokasi TPS. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Kabupaten Buru, Bawaslu Kabupaten Buru nomor 09, tanggal 24 Maret pada tahapan sosialisasi persiapan pemungutan suara ulang di Balai Desa Debuai yang pada pokoknya menerangkan bahwa tata cara dan mekanisme pencoblosan serta persyaratan bagi pemilih TPS 02 Desa Debuai wajib membawa formulir C pemberitahuan dan KTP atau biodata penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Buru, serta akan melakukan proses pencocokan data terhadap dokumen tersebut. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas Desa Debuai, sebagaimana laporan nomor 01 dan seterusnya dianggap dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pendistribusian formulir C pemberitahuan dilakukan oleh KPPS, diawasi oleh Panwas TPS dan Panwas Desa, dikawal oleh aparat keamanan. Formulir C pemberitahuan didistribusikan kepada pemilih sebanyak 528. Formulir model C pemberitahuan tidak terdistribusi kepada pemilih sebanyak 72 dengan rincian meninggal dan seterusnya pada tabel 03, mohon izin dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas kelurahan Desa Debuai, sebagaimana dalam laporan hasil pengawasan 02, tanggal 5 April pada pokoknya menerangkan bahwa proses PSU TPS 2 Desa Debuai telah berjalan dan dilakukan penjagaan oleh aparat keamanan. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Kecamatan Namlia sebagaimana Panwas Kecamatan Namlia sebagaimana dalam laporan hasil pengawasan nomor 01 dan seterusnya tanggal 7 April menerangkan bahwa telah dilakukan pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Namlia. Dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut, saksi pasangan calon nomor urut 01 dan 04 tidak menandatangani formulir D hasil.
Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Buru dibuat yang sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 25 April 2025. Hormat kami, Bawaslu Kabupaten Buru Ketua Fatih Haristali, anggota Epsus Klion Tomhisa, anggota Taufik Panolong. Terima kasih Yang Mulia, dikembalikan. Baik, terima kasih. Yang Mulia Prof. Eni, silakan. Ya, terima kasih. Saya klarifikasi sedikit ya Pak Ali Nurdin. Begini, kalau yang didalilkan pemohon itu kan memang berkaitan dengan daftar hadir pemilih yang dibawa itu 507 dalilnya kan. Kemudian ada yang silumannya 4 itu dalilnya. Betul Yang Mulia. Sudah dijawab tadi oleh termohon bahwa yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan daftar hadir itu 515 pemilih ya, lebih tinggi daripada sebelumnya bahkan ya. Betul, Yang 515. Kemudian dengan DPT 514 dan DPTB-nya 1. Apakah DPTB itu Saiman itu yang DPTB atau ada yang lain? Silakan. Ada yang baru karena Saiman sudah masuk. Silakan. Izin menjawab Yang Mulia. Iya. Untuk pemilih atas nama Saiman terdaftar dalam DPK. Oh, dia masuk DPK? Iya Yang Mulia. Karena di dalam halaman 32 itu Pak Ali Nurdin, poin 51 itu Pak. Itu Saiman itu pemilih atas nama Saiman terdaftar dalam DPTB. Itu maksudnya di mana itu? Maaf keliru, maksudnya DPK Yang Mulia. Oh, itu sudah diperbaiki DPK ya? DPK di dalam Oh, jawaban itu yang DPK sudah Yang dialah, Mulia. jadi DPK-nya satu-satunya itu Saiman itu. Betul, karena sebelumnya terdaftar dan itu kami ajukan bukti Yang Mulia. Dia masuk ke ini enggak? Sebelumnya ikut di dalam pemungutan di tanggal 27 November? Ikut Yang Mulia. Memang sudah ikut di situ? Ikut sebagai DPK, betul Yang Mulia. DPK juga di 27 November itu ya? Betul, pemilih tambahan. Jadi bukan dia di Bukan DPK apa DPTB? DPK, pemilih khusus Khusus. atau pemilih tambahan. Oke. Jadi ada istilah baru untuk untuk daftar pemilih tambahan, istilahnya daftar pemilih khusus. DPK. Jadi Iya. DPK dan DPTB memiliki pengertian yang sama Yang Mulia. Tapi yang DPTB yang di satu pemilih di poin 34 itu bukan Saiman itu ya? Tidak ada pemilih Tidak ada. pemilih Tidak pindahan ada. Yang Mulia. Saya keliru, mohon dikoreksi Iya. Yang Mulia. Baik, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Sudah selesai jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu. Sebelum saya akhiri, maka saya akan mengasahkan alat bukti. Pemohon menambahkan bukti P64 sampai dengan P101. Benar Yang Mulia. Disahkan. Kemudian termohon T1 sampai dengan T19. Betul Yang Mulia. Disahkan. Pihak terkait PT 01 sampai dengan PT 16. Betul Yang Mulia. Disahkan. Bawaslu PK 32401 sampai dengan PK 2460. Benar Yang Mulia. Disahkan. Baik, jadi rangkaian sidang pemeriksaan PHPU pendahuluan untuk perkara 311 dan 314 sudah selesai. Ya, nanti pemeriksaan perkara ini kita panel bertiga akan melaporkan pada RPH untuk menentukan kelanjutan dari perkara ini bagaimana. Hasil RPH bisa dua kemungkinan. Satu, pemeriksaan perkara dilanjutkan, atau yang kedua, perkara tidak dilanjutkan. Bisa diputus langsung, dismiss. Apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka agenda sidang berikutnya adalah pembuktian untuk mendengarkan keterangan saksi atau ahli dari semua pihak. Ya. Untuk itu, maka jumlah saksi atau ahli untuk ini kabupaten kota semuanya, jumlahnya maksimal 4 orang berdasarkan nomor perkaranya. Jadi 311 masih bisa mengajukan saksi atau ahli 4 orang jumlahnya, begitu juga 314 untuk semua pihak. Kemudian keterangannya, daftar identitas, keterangan saksi, CV dan sebagainya harus disampaikan 1 hari, paling lambat 1 hari sebelum hari sidang pembuktian. Nanti hari sidang pembuktiannya akan diberitahukan oleh kepanitraan. Ya, jadi nanti selanjutnya Mahkamah akan menjadwalkan sidang pengucapan putusan dismisal
5 Mei pada pukul 8 pagi. Para pihak diperintahkan untuk hadir pada hari dan tanggal dimaksud tanpa panggilan sidang. Jadi nanti apakah dilanjutkan, apakah didismiss, nanti sidangnya 5 Mei 2025 pada pukul 08 WIB. Ya, untuk ini sekaligus sebagai panggilan pemohon KPU, kemudian pihak terkait dan Bawaslu silakan untuk hadir tanpa ada panggilan sidang berikutnya itu. Penambahan alat bukti dan insage dianggap sudah selesai. Nanti kalau sidang dilanjutkan baru bisa menambahkan alat bukti dan melakukan insage lagi. Ya, pemohon confirm 311, confirm ya. Baik Yang Mulia. 314. Dimengerti Yang Mulia, terima kasih. Baik, KPU? Paham Yang Mulia. Kemudian pihak terkait, paham? Paham Yang Mulia. Ya, baik, dan Bawaslu ya? Siapa? Baik. Sekali lagi, semua ini dianggap sekaligus panggilan untuk menghadiri sidang pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 pada pukul 8. Ya. Sebelum saya akhiri, saya khusus terima kasih Ketua KPU Pak Afif yang sudah hadir untuk memberikan keterangan jawaban sekaligus mendampingi KPU Kabupaten Puncak Jaya. Ya, sekali lagi terima kasih semua pihak. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025. Untuk perkara nomor 311 dan 314 /PHPU.BUK/23 Romawi /2025 telah selesai. Terima kasih, selamat sore.